Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat GBI Pasar Sentral dimanapun berada, bahkan tubuh Kristus yang ada di Lipo Cikarang, di Bekasi, di Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Minggu 5 April 2020, izinkan saya, Pendeta Ekres Detan, Gembala Sidang GBI Pasar Sentral Lipo Cikarang, Bekasi, akan menyampaikan suatu khotbah singkat buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bacakan tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Dan kalau orang mendengarkan Injil, maka dia harus berbahagia. Mengapa? Karena di dalam berita Injil, berita sukacita itu, ada berita pengampunan dosa, ada berita keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada berita kebangkitan orang mati, ada berita kesembuhan bagi mereka yang sakit, ada berita pertolongan bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan, ada berita bagi mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan akan dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Ada berita tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada saat ini di rumah masing-masing, bahwa Injil Yesus Kristus adalah satu-satunya berita sukacita, berita keselamatan. Karena itu Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil adalah kekuatan Allah. Karena itu kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh percaya kepada berita Injil. Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah Injil yang perlu kita beritakan. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, di mana virus COVID-19 telah merajalela mewabah di seluruh dunia, mulai dari China menuju ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Amerika, ke Asia Tenggara, ke Australia. Seluruh dunia saat ini dilanda oleh wabah virus corona itu, dan begitu banyak orang mengalami ketakutan karena virus ini sangat mematikan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya karena berita Injil, ada kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan bagi saudara yang terjangkit virus corona. Ada pertolongan bagi kita yang ada dalam masalah. Ada kabar sukacita di mana kita tidak perlu takut dan gentar terhadap virus corona ini. Kita tetap percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penolong yang agung itu. Bahwa nama Yesus adalah satu-satunya kota benteng, penolong kita, tempat sandaran kita masing-masing. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus taat dan tunduk kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwa kita harus menjaga hubungan jarak antara satu dengan yang lain minimal 1-2 meter. Kita harus cuci tangan saat kita memegang sesuatu berpergian kemana. Kita harus pakai masker. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang baik, sehingga ada kekuatan tubuh untuk bisa menghadapi virus corona ini. Tapi saudaraku, apapun yang kita lakukan sebagai manusia, semuanya akan sia-sia tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang percaya, mari kita menghadapi situasi ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Kita yang saat ini ada di rumah, di manapun Anda berada, kalau Anda berpergian karena sesuatu yang sangat mendesak, sangat genting, sangat diharapkan saudara boleh berpergi, tetapi jangan lupa pakai masker dan sebagainya.
saudara pulang, saudara harus cuci tangan dan lain-lain. Di rumah tolong atur jarak dan sebagainya. Tapi mari secara sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersama kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sang pembebas satu-satunya. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini bahwa Injil itu menyelamatkan orang-orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ada kabar keselamatan di dalam Injil Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Karena itu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saudara mau ke surga, jalannya hanya satu, one way, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui. Di luar Yesus kita binasa. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan Injil Yesus Kristus. Karena itu di rumah kita harus rajin membaca merenungkan firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin bersyafaat buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat bangsa kita, buat pemerintah kita, buat tim medis yang saat ini ada di barisan depan, para dokter, sukarelawan, relawan untuk membantu menghadang jalannya virus corona ini, untuk menangani setiap pasien-pasien yang terjangkit. Saudara-saudara sekalian, jika virus ini telah mematikan begitu banyak keluarga yang tertinggal, jangan saudara sedih, bahwa di balik semuanya ini Alkitab katakan, Injil Yesus Kristus mengatakan bahwa mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil Yesus Kristus nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar itu akan hidup oleh iman. Alkitab katakan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi ada kabar baik bahwa tatkala setiap orang berdosa yang mau datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dibenarkan karena darah anak domba Allah. Mereka dibersihkan karena firman Yesus Kristus. Yesus berkata, kamu bersih karena firman, karena kebenaran, karena Injil yang telah kamu dengar. Saudaraku yang kekasih, demikian firman Tuhan telah disampaikan kepada kita bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan Injil Yesus Kristus. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita terus berdoa, saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa badai virus corona ini akan tinggalkan Indonesia. Bahwa angka kematian semakin ditekan, dan angka yang disembuhkan, yang dipulihkan semakin besar jumlahnya. Dalam nama Yesus Kristus, khotbah yang singkat ini kiranya memberkati kita sekalian. Khotbah ini saya sampaikan dari Ruko Delta Niaga atau Delta Silicon 2 Blok A7 Lipo Cikarang, tempat ibadah GBI Pasar Sentral Ibadah Raya 1. Dalam nama Yesus Kristus saya sampaikan khotbah ini. Izinkan Pak Ekres berdoa buat kita sekalian. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini yang telah hamba sampaikan. Roh Kudus, kemendangkan firman ini semakin dalam buat kami. Kami tidak perlu takut dan gentar terhadap apapun sakit, penyakit, wabah virus corona ini yang terbang di waktu siang ataupun malam. Tapi kami harus takut akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang mendengar berita firman Tuhan, berita kabar baik ini, dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan. Tuhan kirim para malaikat untuk menjagai kami, berkemah mengelilingi tempat di mana jemaat GBI Pasar Sentral ada, ataupun tubuh Kristus jemaat Tuhan dimanapun, di kota Lipo Cikarang, di Bekasi, Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Semua kami yang berharap kepada Tuhan, kami percaya akan datang pertolongan Tuhan. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah Republik Indonesia, buat aparat keamanan, tentara, kepolisian, buat tim medis yang ada, para dokter, para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, bahkan semua sukarelawan, semua elemen bangsa ini, tokoh-tokoh masyarakat, anak-anak Tuhan, para pengusaha, lembaga-lembaga yang terlibat di dalam memerangi
virus corona ini. Kami berdoa Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan keselamatan buat perlindungan buat mereka, sehingga tidak ada lagi yang korban Tuhan. Logistik apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan Bapa dalam nama Yesus. Obat-obatan, tempat, pakaian-pakaian buat pelindung, buat masker-masker dan lain-lain logistik buat tim medis yang ada Tuhan. Bahkan buat masyarakat yang sementara lagi didistribusikan semua logistik ke daerah-daerah. Tuhan memberkati Bapak. Dana biaya yang dibutuhkan buat masyarakat yang ada karena pengaruh virus corona ini, sehingga banyak masyarakat yang saat ini mengalami kekurangan biaya. Distribusi dana dan biaya lewat pemerintah Presiden Jokowi akan didistribusikan keuangan yang ada untuk jatuh, untuk diberikan kepada semua mereka yang membutuhkannya. Segala roh korupsi yang coba memanipulasi, mengorupsi dana-dana ini, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Indonesia jaya, Indonesia menang, bukan karena kuatan hebat kami, tapi karena pertolongan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Indonesia, Sang Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami lewat ibadah, lewat firman yang singkat ini membuat kami semakin percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat dunia ini dan tidak ada yang lain. Satu-satunya pertolongan Tuhan, satu-satunya penolong bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan doa ini dan mengucapkan berkat buat jemaat Tuhan GBI Pasar Sentral dimanapun berada. Terimalah olehmu segala berkat dari Allah yang Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus tetap menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.